Madinatul Munawwaroh. Saya Elis Fatimatul Jahro. Saya Maya Naila Faza. Saya Alicia Utara Madani. Kami dari golongan 2 Kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait sistematika tumbuhan yang akan dijelaskan secara bergantian. Nah teman-teman, jadi apa sih sistematika tumbuhan itu? Sistematika tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman tumbuhan dan kekerabatan tumbuhan. Sistematika tumbuhan meliputi satu, klasifikasi tumbuhan, yaitu pengelompokan tumbuhan. Yang kedua, nomenklatur, yaitu penamaan tumbuhan. Yang ketiga, yaitu taksonomi. Taksonomi adalah prinsip dan prosedur dalam pengelompokannya. Yang keempat, identifikasi, yaitu penentuan identitas suatu tumbuhan. Selanjutnya yaitu tujuan sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan di bumi. Tujuan ini agar kita menyadari betapa kaya dan beragamnya flora di dunia ini. Yang kedua yaitu untuk menentukan hubungan kekerabatan antar tumbuhan. Nah, tujuan ini yang menunjukkan bagaimana spesies satu berkerabat dengan spesies lainnya. Yang ketiga yaitu untuk memberi nama dan mengelompokkan tumbuhan secara ilmiah. Tujuan ini agar tidak terjadinya kerancuan dalam komunikasi global. Yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mempermudah komunikasi secara ilmiah dan penelitian. Karena setiap penelitian di dunia ini akan menggunakan nama yang sama untuk spesies yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan memiliki banyak manfaat yang penting dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, membantu dalam penelitian botani dan farmasi. Melalui sistematika, para peneliti bisa mengenali dan membedakan jenis-jenis tumbuhan, misalnya untuk menemukan tanaman yang berpotensi sebagai obat. Kedua, bermanfaat dalam bidang pertanian. Dengan mengetahui pengelompokan tumbuhan, petani dapat menentukan jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di suatu wilayah. Yang ketiga, membantu dalam konservasi dan pelestarian alam. Dengan mengetahui klasifikasi dan keanekaragaman tumbuhan, kita dapat melindungi spesies tumbuhan yang langka agar tidak punah. Dan yang terakhir, menjadi dasar pembelajaran biologi dan klasifikasi ilmiah. Sistematika membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup dikelompokkan secara ilmiah dan teratur. Berikutnya adalah cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan beberapa cabang ilmu biologi lainnya, antara lain 1. Taksonomi, yaitu ilmu yang membahas tentang pengelompokan dan penamaan tumbuhan. 2. Morfologi, mempelajari bentuk luar tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga. 3. Anatomi, mempelajari struktur dalam tumbuhan, misalnya jaringan dan sel. 4. Fisiologi, membahas fungsi organ-organ tumbuhan, seperti bagaimana daun melakukan fotosintesis. Dan yang kelima, ekologi, yang mempelajari hubungan tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Semua cabang ilmu ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam memahami tumbuhan secara menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan klasifikasi atau biasanya disebut taksonomi, memiliki hierarki dari yang tertinggi hingga terendah. Klasifikasi tingkatan tumbuhan terbagi 7 bagian, yakni kingdom, division, classes, ordo, family, genus, dan spesies. Semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak anggota taxon, tetapi kesamaan ciri antara anggota semakin sedikit. Sebaliknya, semakin sedikit anggotanya, tetapi kesamaan ciri antara anggota semakin banyak. Spesies adalah tingkatan taxon yang terbesar. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi besar tumbuhan. Jadi, secara garis besar, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi
4 bagian. Pertama, Talophyta, tumbuhan talus, tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun sejati. Contohnya pada tumbuhan alga, lumut kerang. Yang kedua, Bryophyta atau biasa disebut dengan lumut, tumbuhan yang sudah memiliki akar semu atau biasa disebut dengan rhizoid dan batang daun sederhana. Contohnya Meschanthia atau Funandria. Yang ketiga, Petryophyta, paku-pakuan, tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati tetapi belum berbiji atau biasa disebut berproduksi dengan spora. Contohnya Adiantum atau Marsilea. Spermatophyta, tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang sudah memiliki biji sebagai alat reproduksi. Dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, Gymnospermae, berbiji terbuka, contohnya pada pohon pinus, ginkgo. Dan kedua, Angiospermae, berbiji secara tertutup, contohnya pada tumbuhan padi, mangga, dan mawar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penamaan ilmiah tumbuhan. Teman-teman, setiap tumbuhan di dunia memiliki nama ilmiah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kebingungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Karena nama lokal tumbuhan bisa berbeda-beda di setiap daerah. Untuk menamai tumbuhan secara ilmiah, digunakanlah sistem yang disebut dengan binominal nomenklatur atau disebut juga sistem 2 nama. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, seorang ilmuwan asal Swedia yang dikenal sebagai bapak taksonomi di dunia. Dalam sistem ini, setiap tumbuhan diberi 2 nama ilmiah. Yang pertama, nama genus, ditulis dengan huruf besar pada pertama atau menggunakan huruf kapital pada awal penulisan. Yang kedua, yaitu nama spesies, ditulis dengan huruf kecil. Kedua nama ini harus dicetak miring atau diberi garis bawah jika ditulis tangan. Contohnya yaitu seperti tumbuhan padi yang memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Oryza menunjukkan nama genus, sedangkan sativa menunjukkan nama spesies. Dengan cara ini, peneliti dari seluruh dunia bisa mengenali bahwa Oryza sativa adalah tumbuhan padi, meskipun mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Jadi, sistem penamaan ilmiah sangat penting karena membuat identitas tumbuhan menjadi jelas, seragam, dan diakui secara internasional. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistematika tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman tumbuhan serta hubungan kekerabatan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Ilmu ini mencakup beberapa hal penting yaitu seperti klasifikasi, penamaan, taksonomi, dan identifikasi tumbuhan. Tujuan utama sistematika tumbuhan adalah untuk memahami keanekaragaman tumbuhan di bumi, mengetahui hubungan kekerabatan, dan memberi nama tumbuhan secara ilmiah agar mudah dipelajari. Selain itu, sistematika tumbuhan juga memberikan banyak manfaat dalam bidang penelitian, pertanian, pendidikan, dan pelestarian alam. Ilmu ini juga berkaitan erat dengan cabang biologi lain, yaitu seperti taksonomi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan ekologi, yang semuanya membantu kita memahami tumbuhan secara lebih menyeluruh. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistematika tumbuhan sangat penting, karena menjadi dasar untuk mengenal, meneliti, dan menjaga keberagaman tumbuhan di dunia ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami terkait materi sistematika tumbuhan. Nah, bila ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.